sejahtera Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kiki Rosmelino dan Sidan Pei. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Serui. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Bandung dengan nomor ujian 2015 0665 6159. Pada kesempatan ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan menampilkan video praktek konseling individu dengan pendekatan konseling realita di SMP Negeri 1 Serui. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang. Mari silakan masuk. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu memanggil saya. Iya, benar. Anak C hari ini sehat. Sehat Bu. Sekarang Ibu memanggil anak C ke sini untuk kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Apakah anak C bersedia? Ya. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanyakan, apa benar Ibu mendapat informasi dari wali kelas bahwa anak C ini banyak sekali alfa? Benar Ibu. Hampir sampai 1 bulan. Dan juga dari guru mata pelajaran, anak C ini ada beberapa pelajaran yang belum mengumpulkan tugas. Benar? Benar. Iya. Oke. Kalau anak C sudah siap, apakah kita bisa memulai konseling individu hari ini? Bisa. Siap Bu. Oke, baik. Kalau anak C siap, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari konseling individu. Ya, konseling individu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor, atau di sekolah ini adalah Ibu Kiki sebagai guru bimbingan dan konseling, ya, kepada konseli atau di sekolah itu adalah siswa seperti anak C, untuk membantu siswa tersebut keluar dari permasalahan. Ya, jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan kepada seorang konseli yang menghadapi masalah. Ya, oke. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya di dalam proses konseling nanti ada asas-asas, ya. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan, ya. Jadi dalam hal ini tidak ada unsur paksa, ya. Jadi anak C terserah menjawab, memberikan jawaban ketika ibu bertanya dengan sukarela, ya, tanpa dipaksa, sama seperti waktu anak C datang, ya. Selanjutnya yang penting adalah asas kerahasiaan. Asas apa anak C? Rahasia. Iya. Jadi asas kerahasiaan ini adalah asas di mana menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang kita bicarakan nanti berkaitan dengan anak C maupun ibu di dalam ruangan ini cukup hanya kita berdua saja yang tahu. Pak C setuju? Setuju. Baik. Kalau anak C setuju, kita akan mulai konseling individu ini. Pertama, apa yang mengakibatkan sehingga anak C ini sering tidak masuk sekolah? Bangun terlambat, malas. Iya, bangun terlambat. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, bangun terlambat. Bangun terlambat sehingga mengakibatkan malas untuk ke sekolah. Iya. Jadi anak C bangun terlambat ini jam berapa bangun? Jam 8. Jam 8 itu sekolah sudah mulai, ya, pasti sudah sangat terlambat. Iya, biasanya kalau malam anak C tidur jam berapa? Jam 2 Ibu.
Oh, jam 2. Berarti jam 2 itu sudah bukan jam tidurnya anak sekolah ya. Iya. Anak sekolah itu tidur dari jam paling lambat itu jam 9, jam 10. Karena tubuh kita ini memerlukan waktu untuk istirahat itu sekitar 8 jam, ya. Jadi kalau waktunya tidur jam 2, berarti nanti hanya tidur 4 jam kalau harus bangun jam 6 pagi, ya. Iya. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Jadi 4 jam saja. Berarti tubuh ini masih dalam keadaan capek, lemas, memang betul toh. Kalau dalam keadaan seperti itu tidak mampu untuk bangun untuk bersiap ke sekolah. Jadi kalau anak terus-terus kayak begini, anaknya memang pasti tidak bisa mencapai nilai baik. Benar atau tidak? Benar. Apalagi sekarang anaknya sudah kelas 9. Sebentar lagi anaknya akan melakukan kegiatan ujian sekolah. Ya, ujian sekolah untuk kelulusan mau pindah ke SMA. Oke. Jadi kalau tadi anak C sering bangun terlambat karena malamnya begadang. Jadi kalau begadang itu biasa apa saja yang anak C kerjakan? Kalau malam itu kegiatannya apa saja sampai bisa bangun terlambat? Kumpul-kumpul dengan teman-teman. Terus main HP. Iya, memang kalau kita sudah kumpul dengan teman-teman itu tidak terasa ya waktu. Apalagi cerita itu asik, ya, tertawa, kita tidak bisa kontrol waktu. Sampai akhirnya kaget-kaget sudah malam. Biasanya anaknya orang tua cari atau tidak? Cari. Biasa orang tua cari. Iya. Iya, pasti orang tua sudah jam berapa, anaknya belum pulang sampai ke rumah. Terus kalau cari begitu biasanya dimarah atau tidak? Dimarah. Iya, itu kadang dimarah, pernah dipukul atau tidak? Pernah. Jarang-jarang. Iya, pernah dipukul tapi jarang ya. Iya. Oleh karena itu supaya tidak dipukul anaknya harus cepat pulang ya. Iya. Terus kalau misalnya anaknya pulang sampai di rumah langsung tidur. Tidak, Ibu, main HP lagi. Nah, ini main HP lagi ini yang mengakibatkan sehingga tidak langsung tidur, bangun besok pagi jadi terlambat. Jadi sudah begadang sampai malam jam 8, jam 9, jam 10 pulang ke rumah pegang HP, nonton HP lagi sampai akhirnya jam 2 pagi. Iya kan? Iya. Ya, itu bukan anak sekolah lagi. Itu karena kalau sudah lulus, sudah tidak kerja apa-apa, bolehlah nonton HP sampai jam sekian ya. Karena sekarang anak C ini harus belajar supaya bisa mengisi nilai-nilai yang kosong sejak anak C tidak masuk ya. Ada laporan dari beberapa guru bahwa anak C punya nilai itu ada beberapa nilai yang kurang ya. Itu karena anak C tidak masuk. Ada nilai tugas, jadi yang nanti diisi di dalam rapor itu ada nilai tugas, ada nilai ujian harian ya, ulangan harian ya, ujian praktek. Setelah itu ujian mid semester yang nanti kita akan melakukan di bulan ini, bulan Maret ya, adalah ujian semester 5 ya. Ujian semester 5 ini, semester 5 ini yang dimasukkan sebagai nilai rapor untuk nanti kelulusan. Setelah itu nanti di bulan April baru kita akan ujian kelulusan ya. Jadi kalau anak C tidak masuk sekolah karena malas bangun pagi, itu akan mengakibatkan anak C tidak bisa sampai lulus karena nilai tidak tuntas. Benar atau tidak? Benar. Ya. Terus setelah itu, apakah anak C punya cita-cita tidak? Punya, Ibu. Jadi suster. Iya, anak C punya cita-cita menjadi suster. Apakah anak C sudah tahu apa persyaratan untuk menjadi seorang suster? Belum.
Ya, belum. Jadi kalau menjadi suster itu kan harus orang yang teliti, ya. Terus orang yang harus bangun tepat waktu, harus punya nilai yang bagus, ya. Jadi kalau menjadi suster, terus kalau bangun terlambat pasiennya bisa gawat, iya kan? Jadi kalau misalnya Nace punya cita-cita yang menjadi suster, dari sekarang Nace sudah harus mempersiapkan diri, ya. Dengan cara apa tadi? Bangun pagi, terus rajin ke sekolah, rajin kerjakan tugas. Iya, rajin kerjakan tugas supaya lulus anaknya punya nilai yang bagus, ya. Iya. Setelah itu boleh masuk ke jurusan SMA jurusan IPA. Iya. Jadi kalau masuk ke jurusan IPA, setelah dari jurusan IPA lulus dari SMA boleh ambil kuliah akademi keperawatan. Tadi Anace tanya, katanya Anace belum mengetahui, iya kan? Apa saja syarat-syarat mau menjadi seorang suster. Ya, Ibu akan memberikan satu video untuk persyaratan masuk menjadi seorang suster. Ya, ini adalah salah satu contoh perguruan tinggi atau akademi keperawatan yang bisa membantu Anace mendapat gambaran bagaimana menjadi seorang suster. Itu harus kuliah di mana, apa-apa saja yang harus dipersiapkan, ya, termasuk dari tadi mempersiapkan diri, ya. Iya. Oke, iya. Anace Ibu akan kasih tunjuk Anace namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ida Saidi Risma, mahasiswi tingkat 2 Akademi Keperawatan dan Pemasaran Metro. Inilah kampusku, Akademi Keperawatan yang terbaik di kota ini. Akademi Keperawatan dan Pemasaran Metro yang akan mewujudkan citaku dan citamu menjadi perawat profesional dan siap bekerja. Saat ini, Akademi Keperawatan dan Pemasaran Metro telah membuka pendaftaran dari calon mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 dengan 2 jalur. Yang pertama adalah jalur PMDP atau jalur penelusuran dan prestasi. Dan yang kedua, Ini ada 2 jalur, ya. Jadi kalau anaknya punya nilai bagus bisa langsung ikut dengan jalur itu, ya, prestasi, ya. Nah, itu kalau itu gratis, ya. Jalur pendaftaran yang kedua adalah jalur umum yang dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama di bulan Januari tahun 2023 dan dari uang pendaftaran. Gelombang yang kedua di bulan Februari tahun 2023. Gelombang Bagus, ya. yang ketiga di bulan Maret sampai dengan April tahun 2023. Gelombang yang keempat di bulan Mei sampai Juni tahun 2023. Dan gelombang yang Jadi masih ada berapa kali kesempatan, ya. April tahun 2023. Dapatkan potongan biaya bagi peserta bulan Januari sebesar Rp2 juta. Dan bagi peserta bulan Februari sebesar Rp1,5 juta. Saya Lidiana, Direktur Aktor dan Mawacana Metro. Mari bergabung dengan Aktor dan Mawacana Metro. Aktor dan Mawacana Metro merupakan perguruan tinggi terbaik Sumbangsel dalam bidang pengembangan karir dosen. Mari bergabung dan menjadi keluarga besar Akademi Keperawatan dan Mawacana Metro. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website kami www.aktordanmawacana.ac.id. Siap menjadi perawat profesional yang kompeten bersama Akademi Keperawatan dan Mawacana Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah? Sudah. Jadi tadi Ibu ulang dengan kesamaan Anace. Setelah melihat video ini bagaimana? Menurut Anace, apa yang sudah Anace lakukan yang selama ini tuh membolos atau jarang masuk sekolah itu bagus atau tidak? Tidak. Apakah itu akan
membuat anak C mencapai cita-cita anak C? Tidak. Tidak kan? Sekarang apa yang akan anak C lakukan? Merubah kelakuan anak C. Iya. Kelakuan apa yang akan anak C rubah tadi? Begadang. Iya, bergadang, Rajin bikin tugas. harus rajin bikin tugas, harus juga dengar-dengaran sama orang tua. Iya kan? Kalau orang tua bilang jangan sampai begadang tengah malam, anak C juga tidak boleh begadang sampai tengah malam. Ya? Iya. Terus juga harus kurangi bermain dengan teman-teman. Ya? Iya. Terus kurangi juga nonton atau main HP sampai tengah malam. Ya? Iya. Karena yang anak C lakukan itu tidak akan membuat anak C mencapai anak C punya cita-cita tadi sebagai suster. Ya? Kalau anak C gagal, berarti anak C tidak punya nilai ya. Tidak punya nilai, tidak akan bisa berhasil nantinya ya. Nah, sekarang yang ibu tanyakan, apa yang akan anak C lakukan supaya bisa merubah diri anak C dari kebiasaan anak C yang sering tidak masuk sekolah karena tadi bangun terlambat. Apa yang harus anak C lakukan? Rajin bikin tugas. Iya, harus pertama bangun. Bangun tepat waktu. Iya, bangun tepat waktu. Terus setelah itu rajin. Sekolah, rajin bikin tugas. Ya, benar sekali. Rajin masuk sekolah, rajin bikin tugas, dan juga ikut ujian-ujian atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Ya. Jadi, apakah menurut anak C, kalau anak C melakukan semua itu, anak C bisa berubah? Bisa. Bisa. Oke, bagus sekali. Kalau anak C bisa berubah, ibu percaya kalau anak C rajin, pasti anak C bisa lulus. Ya? Lulus dengan nilai yang bagus dan juga bisa melanjutkan studi anak C ke SMA. Anak C berencana masuk SMA. SMA 2. SMA 2. Oh iya, SMA 2 supaya dekat dengan arah rumah. Iya kan? Iya. Kalau masuk di SMA 2 nanti anak C mau masuk jurusan apa? IPA. Iya, bagus. Karena jurusan IPA itu yang sesuai dengan jalur untuk anak C mau nanti masuk jadi perawat. Terus kalau anak C masuk jurusan IPA, setelah itu lulus anak C mau kuliah di mana? Akper. Akper Serui atau di luar Serui? Di Serui saja. Oke, bagus. Ibu doakan semoga anak C bisa jadi suster yang mantap. Ya, amin. Karena anak C harus merubah tadi yang anak C sebutkan tadi. Anak C harus berubah supaya anak C jadi lebih baik lagi. Ya. Iya. Terus setelah anak C kalau sudah selesai sekolah mau jadi suster, mau tetap bekerja di Serui atau anak C mau keluar dari Serui? Tetap bisa juga. Tetap di Serui karena ada orang tua di sini. Iya. Ya. Oke, baik. Kalau anak C sudah nanti besok jadi seorang suster, tidak boleh bangun terlambat pagi. Ya, karena kebiasaan itu akan terbawa sampai anak C besar. Jadi dari sekarang masih bisa dirubah. Ya, Iya. kebiasaan-kebiasaan itu masih bisa dirubah. Ya, kebiasaan yang bangun tidur malam terlambat, ya, terus bangun pagi juga nanti akhirnya jadi terlambat dan akhirnya juga ke sekolah terlambat dan tidak masuk sekolah, ya. Tidak boleh sampai itu terbawa lagi, ya. Iya. Tidak boleh terbawa sampai anak C nanti sudah jadi suster. Karena kalau sudah jadi suster nanti besok kalau anak C bangun terlambat pasiennya gawat, betul kan tidak? Betul. Bisa-bisa ada pasiennya